Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Luciana Rusnialai dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama 3 tahap perkembangan masyarakat menurut Auguste Comte. Yang pertama tahap teologis. Tahap ini tingkat pemikiran manusia di mana ia memahami bahwa semua gejala di dunia ini disebabkan oleh hal-hal supranatural. Cara pandang seperti ini tidak dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Comte membagi tahap ini menjadi 3 periode, yaitu yang pertama fetisisme, percaya pada kekuatan benda-benda. Yang kedua politeisme, percaya pada banyak dewa. Dan yang ketiga monoteisme, percaya pada satu kekuatan tertinggi. Dan yang kedua tahap metafisik. Ini hanya merupakan bentuk lain dari tahap yang pertama. Bedanya kalau yang pertama akal budi mengandaikan yang supranatural secara absolut. Tahap metafisik mengandalkan adanya kekuatan-kekuatan abstrak, hal-hal yang benar-benar nyata melekat pada semua benda dan mampu menghasilkan gejala-gejala yang ada di dunia. Dalam tahap ini manusia belum berusaha untuk mencari sebab serta akibat dan gejala-gejala. Dan yang ketiga adalah tahap positivisme. Tahap ini mengandaikan manusia sudah dapat berpikir secara ilmiah. Akal budi manusia tidak lagi memusatkan perhatian pada pengertian-pengertian absolut, asal dan tujuan alam semesta, tapi memusatkan perhatiannya pada studi tentang hukum-hukumnya yang tidak berubah. Sarana-sarana pengetahuan ini adalah penggabungan antara penalaran dan pengamatan secara empiris. Dan di sini topik selanjutnya yaitu jenis-jenis solidaritas sosial. Menurut Durkheim, masyarakat mengalami perkembangan dari masyarakat sederhana menuju masyarakat modern. Masyarakat sederhana memiliki bentuk solidaritas sosial yang berbeda dengan bentuk solidaritas sosial pada masyarakat modern. Terdapat 2 bentuk solidaritas yang berkembang pada masyarakat. Yang pertama, solidaritas sosial mekanik. Masyarakat sederhana mengembangkan bentuk solidaritas sosial mekanik. Solidaritas sosial mekanik adalah sistem komunikasi serta ikatan masyarakat yang memiliki rasa perasaan yang sama, memiliki kecenderungan yang sama. Masyarakat lebih didominasi dengan keseragaman atau homogen. Dan jika di antara anggota masyarakat ada yang hilang, maka tidak memiliki pengaruh besar yang berdampak pada diri kelompok masyarakat tersebut. Pada saat solidaritas mekanik memainkan peranannya, kepribadian tiap individu boleh dikatakan lenyap, karena ia bukanlah diri individu lagi, melainkan hanya sekedar makhluk kolektif. Solidaritas mekanik tidak hanya terdiri dari ketentuan yang umum dan tidak menentu dari individu pada kelompok. Kenyataannya dorongan kolektif terdapat di mana-mana dengan membawa hasil di mana-mana pula. Dengan sendirinya setiap kali dorongan itu berlangsung, maka kehendak semua orang bergerak secara spontan dan seperasaan. Ciri masyarakat dengan solidaritas mekanik ditandai dengan adanya kesadaran kolektif, di mana mereka mempunyai kesadaran untuk hormat pada ketaatan karena nilai-nilai keagamaan yang masih sangat tinggi. Taraf masyarakat yang masih sederhana, kelompok masyarakat yang tersebar, masing-masing anggota pada umumnya dapat menjalankan peran yang diperankan oleh orang lain. Pembagian kerja yang belum berkembang dan hukuman yang terjadi bersifat represif yang dibahas dengan penghinaan terhadap kesadaran kolektif, sehingga memperkuat kekuatan di antara mereka. Yang kedua adalah solidaritas sosial organik. Masyarakat modern mengembangkan bentuk solidaritas sosial organik. Solidaritas sosial organik merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, yaitu masyarakat yang mengenal pembagian kerja yang rinci dan dipersatukan oleh saling ketergantungan antar bagian.
Setiap anggota menjalankan peran yang berbeda dan saling ketergantungan seperti pada hubungan antara organisme biologis. Solidaritas organik banyak ditemukan pada masyarakat perkotaan, seperti karakter pembagian kerja, maka masing-masing bagian dari komponen solidaritas organik memiliki peran yang sama pentingnya. Yang menjadi karakter dari solidaritas organik salah satunya adalah hubungan yang berkaitan untuk menciptakan efisiensi kerja yang ada di dalam masyarakat. Solidaritas organik muncul karena pembagian kerja bertambah besar. Solidaritas itu didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Saling ketergantungan itu bertambah sebagai hasil dari bertambahnya spesialisasi dan pembagian pekerjaan yang memungkinkan dan juga menggairahkan bertambahnya perbedaan di kalangan individu. Dalam solidaritas organik, meskipun memiliki aspek kepentingan yang berbeda, namun membentuk satu saling ketergantungan. Masing-masing individu tidak bisa lepas antar bagian satu dengan bagian yang lain. Hukum yang berlaku dalam solidaritas organik adalah hukum restitutif yang berarti menggantikan. Ada juga bentuk solidaritas sosial. Bentuk dan wujud solidaritas sosial yang ada di dalam masyarakat sangat beragam berdasarkan pada kerja kolektif dan hubungan antara individu atau kelompok yang terjalin. Adapun bentuk-bentuk solidaritas sosial, solidaritas di masyarakat, yang pertama adalah gotong royong dan yang kedua adalah kerjasama. Dan topik selanjutnya yaitu tentang teori bunuh diri dari Émile Durkheim. Émile Durkheim, tokoh sosiologi klasik yang terkenal dengan teori bunuh dirinya dalam bukunya Suicide. Durkheim mengemukakan dengan jelas bahwa yang menjadi penyebab bunuh diri adalah pengaruh dari integrasi sosial. Teori ini muncul karena Durkheim melihat di dalam lingkungannya terdapat orang-orang yang melakukan bunuh diri, yang kemudian menjadikan Durkheim tertarik untuk melakukan penelitian di berbagai negara mengenai hal ini. Peristiwa bunuh diri merupakan kenyataan-kenyataan sosial tersendiri yang karena itu dapat dijadikan sarana penelitian dengan menghubungkannya terhadap struktur sosial dan derajat integrasi sosial dari suatu kehidupan. Durkheim mendefinisikan bunuh diri sebagai berikut. Bunuh diri istilah diterapkan untuk semua kasus kematian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan positif atau negatif dari korban sendiri yang dia tahu akan menghasilkan hasil. Dia juga membedakan antara 4 subtipe bunuh diri. Yang pertama, bunuh diri egoistik, yaitu bunuh diri yang dilakukan seseorang karena merasa kepentingan sendiri lebih besar dari kepentingan kesatuan sosialnya. Mencerminkan rasa berkepanjangan, tidak memiliki, tidak terintegrasi dalam sebuah komunitas, pengalaman tidak harus menambahkan ketidakhadiran yang dapat menimbulkan kesia-siaan, apatis, melankolis, dan depresi. Ini adalah hasil dari melemahnya obligasi yang biasanya mengintegrasikan individu ke dalam kolektivitas. Dengan kata lain, kerusakan atau penurunan integrasi sosial, Durkheim mengacu pada jenis bunuh diri sebagai hasil dari individualistik berlebihan, yang berarti bahwa individu menjadi semakin terpisah dari anggota lain dari komunitasnya. Contoh Durkheim temukan adalah bahwa orang-orang yang belum menikah, terutama laki-laki yang kurang untuk mengikat dan menghubungkan mereka dengan norma-norma sosial yang stabil dan tujuan. Bunuh diri pada tingkat ini lebih tinggi daripada orang yang menikah. Hubungan dengan metode pengukuran etika, yang pertama metode empiris deskriptif.
pada tipe bunuh diri egoistik berhubungan dengan fakta moral yang ada di masyarakat dan sejarah atau budaya. Yang kedua, metode fenomenologi. Pada tipe bunuh diri egoistik berhubungan dengan kesadaran seseorang melakukan bunuh diri. Yang kedua, bunuh diri altruistik. Bunuh diri karena merasa dirinya menjadi beban masyarakat atau karena merasa kepentingan masyarakat lebih tinggi dibandingkan dengan kepentingan dirinya. Bunuh diri ini dipandang sebagai kewajiban yang dibebankan masyarakat. Contoh, di Jepang misalnya, konsep kehormatan dapat mendorong seorang untuk melakukan ritual bunuh diri jika mereka percaya bahwa mereka telah membawa aib kepada kelompok sosial utama mereka. Prajurit yang berperilaku dengan cara pengecut dalam pertempuran atau jenderal yang menderita kekalahan dan sebagainya dapat didorong ke arah bunuh diri untuk menebus aib sosial yang mereka percaya diri untuk membawa pada rekan-rekan mereka. Hubungan dengan metode pengukuran etika, yang pertama metode empiris deskriptif. Pada tipe bunuh diri altruistik berhubungan dengan fakta moral yang ada di masyarakat dan sejarah atau budaya. Yang kedua, metode fenomenologi. Pada tipe bunuh diri altruistik berhubungan dengan kesadaran seseorang melakukan bunuh diri. Dan yang ketiga, metode normatif. Pada tipe bunuh diri altruistik berhubungan dengan norma yang dapat diterima di golongan tertentu atau suatu tempat tertentu. Dan teori yang selanjutnya yaitu fakta sosial menurut Émile Durkheim. Kata fakta sosial pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19 oleh seorang sosiolog Prancis yang bernama Émile Durkheim. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi harus menjadi ilmu dari fakta sosial, yaitu membicarakan sesuatu yang umum yang mencakup keseluruhan masyarakat dan berdiri sendiri serta terpisah dari manifestasi individu. Fakta sosial ini diartikan sebagai gejala sosial yang abstrak, misalnya hukum, struktur sosial, adat kebiasaan, nilai, norma, bahasa, agama, dan tatanan kehidupan lainnya yang memiliki kekuasaan tertentu untuk memaksa bahwa kekuasaan itu terwujud dalam kehidupan masyarakat di luar kemampuan individu. Selain itu, menurut Durkheim, metode sosiologis yang dipraktikkan harus bersandar sepenuhnya pada prinsip dasar bahwa fakta sosial harus dipelajari sebagai materi, yakni sebagai realitas eksternal dari seorang individu. Dalam buku Rules of Sociological Method, Durkheim menulis fakta sosial adalah setiap cara bertindak baik tetap maupun tidak yang bisa menjadi pengaruh atau hambatan eksternal bagi seorang individu, dan dapat diartikan bahwa fakta sosial adalah cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu dan sifatnya memaksa serta terbentuk karena adanya pola di dalam masyarakat. Selain itu, fakta sosial memiliki 3 sifat. Yang pertama, eksternal. Eksternal artinya fakta tersebut berada di luar pertimbangan seseorang dan telah ada begitu saja jauh sebelum manusia ada di dunia. Yang kedua, koersif atau memaksa. Fakta ini memiliki kekuatan untuk menekan dan memaksa individu menerima dan melaksanakannya. Dalam fakta sosial sangat nyata sekali bahwa individu itu dipaksa, dibimbing fakta sosial, diyakinkan.
didorong dengan cara tertentu yang dipengaruhi oleh berbagai tipe fakta sosial dalam lingkungan sosialnya. Artinya fakta sosial mempunyai kekuatan untuk memaksa individu untuk melepaskan kemauannya sendiri, sehingga eksistensi kemauannya terlingkupi oleh semua fakta sosial. Dan yang ketiga, menyebar atau umum. Fakta sosial itu bersifat umum atau tersebar secara meluas dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, fakta sosial ini merupakan milik bersama, bukan sifat individu perseorangan. Fakta sosial ini menurut Durkheim terdiri atas dua macam. Yang pertama dalam bentuk material, yaitu barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial inilah yang merupakan bagian dari dunia nyata, contohnya arsitektur dan norma hukum. Yang kedua dalam bentuk non-material. Fakta ini bersifat intersubjektif yang hanya muncul dari dalam kesadaran manusia sebagai contoh egoisme, altruisme, dan opini. Topik yang berikutnya yaitu teori tindakan sosial menurut Max Weber. Tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Suatu tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati tidak masuk dalam kategori tindakan sosial. Suatu tindakan akan dikatakan sebagai tindakan sosial ketika tindakan tersebut benar-benar diarahkan kepada orang lain. Weber membedakan tindakan sosial ke dalam 4 tipe. Yang pertama, tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan dengan pertimbangan rasional. Yang kedua, tindakan rasional nilai. Tindakan rasional nilai memiliki sifat bahwa alat-alat yang ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Tindakan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan nilai, etika, adat, maupun nilai lainnya. Yang ketiga, tindakan efektif. Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau emosi tanpa refleksi intelektual. Tindakan efektif sifatnya spontan, kurang rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Dan yang keempat, tindakan tradisional atau tindakan karena kebiasaan. Dalam tindakan ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari diri sendiri maupun orang lain tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan yang matang. Topik yang selanjutnya yaitu teori birokrasi. Birokrasi berhubungan dengan organisasi masyarakat yang disusun secara ideal. Birokrasi dicapai melalui formalisasi aturan, struktur, dan proses di dalam organisasi. Max Weber adalah sosok yang dikenal sebagai bapak birokrasi. Menurut Weber, organisasi birokrasi yang ideal menyertakan 8 karakteristik struktural. Weber juga menyatakan birokrasi itu sistem kekuasaan di mana pemimpin
mempraktikkan kontrol atas bawahan. Sistem birokrasi menekankan pada aspek disiplin. Sebab itu Weber juga memasukkan birokrasi sebagai sistem legal, aturan tertulis, sistem legal rasional. Legal oleh sebab tunduk pada aturan-aturan tertulis dan dapat disimak oleh siapapun juga. Rasional artinya dapat dipahami, dipelajari, dan jelas penjelasan sebab akibatnya. Kelebihan sistem birokrasi Max Weber, ada aturan, norma, dan prosedur untuk mengatur organisasi dalam model teori birokrasi Max Weber. Ditekankan mengenai pentingnya peraturan. Weber percaya bahwa peraturan seharusnya diterapkan secara rasional dan harusnya ada peraturan untuk segala hal dalam organisasi. Tentunya peraturan-peraturan itu tertulis. Dengan demikian, organisasi akan mempunyai pedoman dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kekurangan sistem birokrasi Max Weber, hierarki otoritas yang formal malahan cenderung kaku karena sistem hierarki perusahaan, maka bawahan akan segan menyapa atasannya kalau tidak benar-benar perlu. Hal ini menciptakan suasana formal yang malah cenderung kaku dalam organisasi. Birokrasi sebagai wewenang atau kekuasaan yang berbagai departemen pemerintah dan cabang-cabangnya merebutkan diri untuk mereka sendiri atas sesama warga negara. Menurut Max Weber, kapitalisme merupakan paham yang baik yang dapat menyejahterakan manusia jika memakai teori ini. Kapitalisme berawal dari etika Protestan yang mengajarkan untuk hidup benar, hidup hemat, hidup rajin bekerja, disiplin sebagai bentuk pemujaan terhadap Tuhan. Selain itu, etika Protestan sangat ketat sekali terhadap hidup santai dan bersenang-senang. Karena hal itu muncullah semangat kapitalisme. Dalam hal ini logika Weber ada 3. Yang pertama, bila kapitalisme merupakan hasil tindakan manusia, maka tentulah ada tindakan khusus yang dilakukan oleh kelas tertentu. Yang kedua, ia membedakan kedua tipe tersebut dengan yang lain adalah adanya etos atau mental khusus yang sangat kapitalis. Inilah tahapan kedua Weber. Yang ketiga, bila semangat kapitalis ini merupakan syarat kelahiran kapitalis, dari mana datangnya semangat itu? Disinilah sumbangan pemikiran asli Weber, yakni semangat kapitalisme yang banyak ditemukan dalam etika Protestan, khususnya Calvinis. Weber mencoba membuktikan bahwa tanpa reformasi Protestan, kapitalisme Barat tidak akan pernah dapat berkembang hingga kemajuan seperti sekarang ini. Dia menampilkan bukti mengenai hubungan antara berbagai bentuk tertentu agama Protestan dan perkembangan yang sangat cepat menuju kapitalisme. Yang berikutnya adalah teori dialektika. Kata dialektika sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya bahasa Yunani dialego, artinya pembalikan, perbantahan. Dengan istilah dialektika, Marx mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Di dalam pengertian lama, dialektika bermakna seni mencapai kebenaran melalui cara pertentangan dalam perdebatan dari suatu pertentangan berikutnya. Sedangkan dialektika dalam terminologi adalah pada mulanya menunjuk pada
debat dengan tujuan utama menolak argumen lawan atau membawa lawan kepada kontradiksi-kontradiksi, dilema atau paradoks. Dalam dialog-dialog Plato ada upaya untuk menggali hakikat hal-hal melalui proses pernyataan dalam kontradiksi. Marx tidak pernah menggunakan istilah materialisme historis atau materialisme dialektis. Dia memakai istilahnya sendiri, yakni metode dialektika yang berkebalikan dengan metode dialektika milik Hegel dan metode dialektika dari dasar materialistisnya. Dengan istilah metode dialektika, dia mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Ajaran filsafat Marx disebut juga materialisme dialektik dan disebut juga materialisme historis. Disebut sebagai materialisme dialektika karena peristiwa ekonomis yang didominir oleh keadaan ekonomis yang material itu berjalan melalui proses dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis. Dengan demikian, pengertian dialektika menurut Karl Marx suatu metode diskusi tertentu dan suatu cara tertentu dalam berdebat yang di dalamnya ide-ide kontradiktif yang dan pandangan-pandangan yang bertentangan dilontarkan. Masing-masing pandangan itu berupa menunjuknya titik kelemahan dan kesalahan yang ada pada lawannya berdasarkan pada pengetahuan dan proposisi-proposisi yang sudah diakui. Dengan demikian berkembanglah pertentangan antara penafian dan penetapan di lapangan pembahasan dan perdebatan sampai berhenti pada kesimpulan yang di dalamnya salah satu pandangan yang bertentangan itu dipertahankan atau sampai munculnya cara pandang baru yang merujukan kelemahan masing-masingnya. Marx menganut dialektika tersebut dan menempatkan filsafat materialismenya dalam bentuk dialektika murni. Jadi dialektika modern menurut klaim-klaim kaum dialektikawan adalah hukum berpikir dan sekaligus realitas. Karena itu dialektika modern adalah metode berpikir dan prinsip yang menjadi dasar eksistensi dan perkembangan realitas. Gerak pikiran tidak lain hanyalah cermin gerak realitas yang dipindahkan dan ditransformasikan dalam benak manusia. Teori berikut yaitu kesadaran palsu. Marx mengemukakan konsep kesadaran palsu dalam upayanya untuk menyanggah pemikiran idealistik Hegel. Ia mengkritik pemikiran Hegel tentang rasio yang bersumber dari roh absolut yang bergerak menentukan jalannya sejarah. Rasio itu menghasilkan kenyataan lewat proses dialektika. Dalam manusia, rasio berada pada pikiran. Bagi Hegel, apa yang rasional dalam pikiran rasional pula dalam kenyataan. Apa yang benar dalam pikiran benar pula dalam kenyataannya. Marx menemukan kesenjangan antara apa yang ada dalam pikiran dengan apa yang terjadi dalam realitas sosial. Murid Hegel ini menemukan bahwa pikiran mempengaruhi kesadaran bahwa segala sesuatu baik-baik saja, padahal dalam kenyataannya tidak. Kesadaran hasil pikiran itu menurut Marx merupakan kesadaran palsu karena tidak sesuai dengan realitasnya. Marx menemukan bahwa
Banyak manusia yang dicekoki dengan pengetahuan tentang realitas yang salah sehingga menyadari realitas secara salah pula. Kesadaran yang salah memahami realitas ini menurut Marx bersifat ideologis. Dari sinilah Marx memberikan pengertian ideologi sebagai kesadaran tentang yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Kesadaran seperti itu adalah kesadaran palsu. Untuk mengeksplanasikan dasar-dasar pemikiran Marx yang akhirnya menjadi fundamen dari sebuah gerakan-gerakan yang revolusioner. Yang pertama, materialisme. Marx menjadikan dasar materialisme sebagai dasar pijakan dari pemikirannya. Dia mengartikan bahwa selama ini masalah-masalah yang terjadi di dunia ini adalah sebuah pergolakan dari perbuatan-perbuatan materi, perebutan materi yang dalam hal ini adalah ekonomi. Di sini dia menjelaskan bahwa materi atau dalam hal ini adalah ekonomi adalah masalah utama dari permasalahan manusia. Yang kedua, dialektika. Pemikiran Marx tentang dialektika merupakan pemikiran yang terinspirasi dari pemikirannya Hegel. Hegel merupakan salah satu filsuf Jerman yang membuat konsepsi tentang dialektika itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa sesuatu yang ada di dunia ini terdiri dari yang namanya tesis dan antitesis. Tesis dan antitesis ini selalu berbenturan satu sama lain yang akhirnya membentuk yang namanya sintesis. Sintesis ini lama-kelamaan akan berubah menjadi tesis yang selanjutnya akan muncul lagi yang namanya antitesis. Begitulah selanjutnya yang akhirnya terus-menerus sampai ada suatu bentuk yang sempurna. Tapi perbedaan dasar dari dialektikanya Hegel dengan dialektikanya Marx adalah dialektikanya Hegel merupakan dialektika idealis yang hanya ada pada tataran ide seorang Hegel. Sedangkan dialektikanya Marx merupakan dialektika materialisme yang menurutnya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu Marx membagi struktur dan sistem menjadi dua, yaitu kelas berjuis dan proletar, yang pada waktu itu konteksnya adalah sedang membumingnya industri atau yang lebih dikenal dengan revolusi industri. Marx melihat bahwa kelas berjuis selalu mengeksploitasi kaum proletar. Oleh sebab itu kaum proletar harus dapat memenangi pertempuran dan akhirnya menjadi penguasa menggantikan kaum berjuis. Apabila kaum proletar menang, maka kesejahteraan akan tercapai dan masyarakat tidak akan terkastanisasi karena semuanya sama sehingga tercapai masyarakat komunis. Pemikirannya ini dia tulis di dalam bukunya yang berjudul Manifesto Komunis. Masyarakat komunis yang dia maksud di sini adalah masyarakat yang egaliter dan tidak terkastanisasi, yang akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan. Pemikiran dialektikanya ini memunculkan apa yang namanya perjuangan kelas. Yang ketiga, historis. Pemikirannya Marx merupakan pemikiran yang menyesuaikan dengan konteks sosial masyarakat dan berkaca terhadap sejarah. Dia mengonsepsikan pemikirannya berdasarkan konteks sosial masyarakat dengan perspektif historis. Dari perspektif historis inilah Marx mendapatkan kesimpulan bahwa perjuangan manusia merupakan perjuangan materi atau ekonomi. Yang keempat, basis suprastruktur. Pemikiran Marx merupakan pemikiran yang struktural, hierarkis. Pemikiran yang berdasarkan pada sebuah struktur sosial. Di sini Marx membagi pemikirannya menjadi dua, yaitu basis dan suprastruktur. Basis ini merupakan dasar atau fundamen bagi suprastruktur.
Basis menurut Marx adalah ekonomi dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum, sosial, dan lain-lain. Marx berpendapat bahwa ekonomi adalah dasar dari subsistem yang ada. Ekonomi menjadi dasar dari apa yang akan terbentuk atau terlihat di subsistem politik, subsistem budaya, subsistem hukum, subsistem sosial, dan lain-lain. Yang kelima, sosialisme ilmiah. Sosialisme merupakan sebuah pemikiran yang sudah ada sebelum Marx. Sosialisme ini adalah sosialisme utopis. Pemikiran sosialisme utopis ini dikemukakan oleh Thomas More dan Robert Owen. Banyak referensi yang mengatakan pemikiran sosialisme utopis ini muncul sejak munculnya tulisan Thomas More yang berjudul Utopia. Sebetulnya pemikiran ini penekanannya lebih kepada rasa iba seseorang Thomas More, Robert Owen, yang notabene merupakan humanis Inggris terhadap permasalahan sosial yang terjadi dikarenakan oleh revolusi industri. Tapi pemikiran ini tidak memberikan metode atau acuan untuk melakukan perubahan sosial, sehingga pemikiran ini dinamai sosialisme utopis. Marx sendiri dalam memutuskan pikirannya ditemani oleh Engels, dan sebetulnya pemberian nama Marxisme terhadap pemikiran Marx disematkan oleh Engels dan Karl Kautsky. Marx sendiri membantah kalau dirinya dianggap sebagai seorang penganut paham Marxisme. Banyak juga filsuf-filsuf yang menginspirasi Marx dan mempengaruhi Marx dalam melihat permasalahan sosial di masyarakat. Salah duanya adalah Hegel dan Ludwig. Hegel, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, mempengaruhi Marx dengan konsepsi dialektikanya. Sedangkan Feuerbach mempengaruhi Marx dalam melihat fenomena agama. Kata-kata agama adalah candu yang sering diucapkan Marx, merupakan kata-kata yang terinspirasi dari pandangan Feuerbach. Ditambah juga dengan trauma seorang Marx yang melihat ayahnya sebagai seorang Kristen yang taat, yang akhirnya juga tidak bisa merubah masyarakat atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Marx melihat kecenderungan dari seorang yang beragama atau yang sangat agamis adalah menerima saja segala eksploitasi yang terjadi terhadap diri mereka. Mereka pasrah saja terhadap perlakuan-perlakuan eksploitatif terjadi. Yang berikut teori relasi ekonomi politik menurut Marx. Ekonomi selalu bersifat politik. Beberapa teoretisi menggunakan teori Karl Marx untuk mendukung pendapat ini. Capurraso memberikan eksplorasi bagian tertentu terhadap teori Marx untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana pandangan Marx tentang hubungan antara ekonomi dan politik. Marx pada dasarnya mengusung proyek ekonomi klasik dalam artian bahwa Marx memandang perekonomian kapitalis sebagai suatu yang pada dasarnya tidak memiliki sifat politik. Sebaliknya, Marx justru berusaha untuk menunjukkan bahwa faktor-faktor politik itu disebabkan oleh dinamika dari proses ekonomi kapitalis, dan berusaha menjelaskan bagaimana proses itu mewarnai pertarungan-pertarungan politik berskala besar dalam sejarah. Untuk membuktikan bahwa cara kerja dari perekonomian kapitalis membawa dampak positif,
Marx mengajukan kritik terhadap pandangan klasik tentang pasar yang meregulasi dirinya sendiri. Dia melakukan kritik ini bukan dengan tujuan untuk membenarkan konsep kapitalisme yang dikendalikan negara, melainkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa kapitalisme tidak dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Capurraso menilai cara pandang Marx dalam memandang hubungan antara agenda politik dengan faktor-faktor ekonomi. Marx dipandang tetap berpegang pada pemahaman klasik bahwa ekonomi adalah sebuah bidang tersendiri dalam kehidupan masyarakat yang terpisah dari bidang-bidang lain. Hanya saja Marx mengajukan sebuah konsep berbeda dari pemikir-pemikir klasik lain tentang hubungan antara bidang politik dengan bidang ekonomi. Pendekatan neoklasik, pendekatan ini menguraikan hubungan antara politik dengan ekonomi berdasarkan ide tentang kegagalan pasar, yaitu di mana kegagalan pasar didefinisikan dengan menggunakan konsep pilihan pribadi dan menggunakan sumber daya secara efisien. Dieksplorasi argumen Keynesian dan beberapa implikasinya bagi pergeseran hubungan antara politik dengan ekonomi. Ketika kewenangan publik makin banyak mengambil alih wilayah-wilayah yang sebelumnya dikendalikan oleh pasar bebas, maka cara pemikiran kita terhadap ekonomi mengalami perubahan yang mungkin tidak kentara tapi sangat penting. Upaya untuk membenarkan sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan mengkritik asumsi-asumsi dasar dari sistem itu tentang sejauh mana seharusnya pasar dibatasi. Dua cara untuk memahami hubungan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi, yaitu yang pertama dengan memfokuskan pada konsep negara dan yang kedua dengan memfokuskan pada konsep keadilan. Ekonomi politik yang beraliran klasik bertolak dari ilmu ekonomi dan analisa terhadap operasi ekonomi. Negara dipandang mempunyai peran untuk memberikan respon pendekatan-pendekatan yang berpusat pada negara, menggeser keseimbangan antara pasar dengan negara menjadi lebih condong ke negara, di mana negara dianggap bebas untuk menjalankan agendanya sendiri demi kepentingan masyarakat. Baik, sekian dan terima kasih.